Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Upon the Magic Road tahun 2021. Upon the Magic Road adalah sebuah film fantasi dongeng dari Rusia. Film ini merupakan adaptasi dari dongeng Rusia serta unsur-unsur cerita rakyat Slavia. Oke brother and sister, biar tidak lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke, bismillah. Di awal film diperlihatkan sebuah cahaya dan bersuara kuda mengelilingi perkebunan. Tidak lama kemudian, pagi pun tiba. Seorang pemilik kebun pun membangunkan anak-anaknya yang tidur di sekitar kebun gandum itu. Ia pun kaget karena kebun gandumnya hancur dan mereka pun tidak tahu makhluk apa yang sudah merusak kebunnya. Malam harinya kebun itu juga kembali dijaga oleh Ivan. Ketika Ivan sedang menghayal ingin menjadi seorang raja, dia mendengar suara kuda. Ketika Ivan akan mendatangi suara itu, dia malah dikagetkan oleh seekor kuda yang besar. Di sini Ivan pun mencoba menangkap kuda itu. Dikarenakan kuda itu sangat kuat, Ivan pun akhirnya terbawa. Ternyata itu adalah kuda yang bisa terbang, sehingga Ivan pun ikut terbang. Tetapi tidak lama kemudian ia terjatuh dan kuda itu pun malah akan tenggelam. Akhirnya Ivan menarik kuda itu dengan kincir angin dikarenakan kuda itu sangat berat. Setelah kuda itu selamat, Ivan membuka talinya dan menyuruh kuda itu pergi, sehingga kuda itu pun pergi dan terbang. Setelah itu Ivan melihat kebun ayahnya malah tambah rusak, dan dikarenakan Ivan sangat mengantuk berat, ia pun akhirnya tidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ivan dikagetkan dengan seekor kuda yang bisa ngomong. Ketika Ivan akan memukul kuda itu, Ivan pun ditendang dan film pun dimulai. Setelah sadar, Ivan pun mulai akrab dengan kuda buntet itu, dan kuda buntet itu pun menceritakan bahwa ibunya yang menyuruh untuk membantu Ivan, dan ibunya juga mengirimkan 2 kuda bangsawan untuk Ivan. Tidak lama kemudian ayah Ivan kaget karena kebunnya malah tambah rusak, sehingga si ayah marah dan Ivan pun kabur dengan menunggangi kuda kecil itu. Ternyata kuda kecil itu larinya sangat cepat seperti peluru, sehingga Ivan pun terjatuh. Setelah itu Ivan teringat kuda bangsawan miliknya, sehingga si kuda buntet memanggil kedua kuda bangsawan itu dengan jurusnya. Akhirnya Ivan dan kuda itu pun pergi ke istana kerajaan. Setelah sampai, Ivan pun terkesima oleh istana rajanya dan menyangka bahwa rajanya sedang melaksanakan tugas penting. Ternyata malah sebaliknya, si raja malah sedang mencari-cari seekor nyamuk. Sampai pengawalnya pun terkena pukulan sang raja. Setelah itu raja melihat-lihat rakyatnya dengan teropong, dan raja pun melihat Ivan yang membawa kuda bangsawan, sehingga raja mendatangi Ivan dan membawa kuda itu. Dikarenakan raja tidak membayarnya, kuda buntet pun memanggil kembali kuda bangsawan itu, dan kuda bangsawan itu pun kembali kepada Ivan. Dikarenakan kuda bangsawan itu lari, si raja pun pergi mengejarnya, tetapi nahas, si raja malah terjatuh dan masuk ke tumpukan tepung terigu, sehingga si raja pun menjadi belepotan. Di sini si raja dikarenakan tidak membawa keping perak, ataupun si raja ini kere, kenapa kok raja kere ya? Sehingga Ivan malah diajak menjadi anak raja dan menjadi pengantin pria. Sehingga Ivan pun mau. Singkat cerita, malam pun tiba. Sang raja malah bermimpi bahwa Ivan akan menggantikan menjadi raja, dan Ivan akan memenggal si raja. Setelah itu, si raja pun memberitahukan kepada anak buahnya.
Sehingga anak buahnya menyarankan agar Ipan diberi tugas yang tidak mungkin Ipan lakukan agar Ipan gagal dan akhirnya Ipan dieksekusi. Akhirnya si raja pun setuju karena si raja sangat menginginkan si Ipan pergi atau mati. Tugasnya yaitu membawa burung api. Sebetulnya rakyat pun mengetahui bahwa tidak ada burung api dan itu hanya menganggapnya dongeng saja. Sehingga si raja sengaja menugaskan Ipan mencari burung api agar Ipan tidak bisa membawakannya, agar Ipan itu dieksekusi begitu. Ipan yang polos pun menyetujuinya dan langsung pergi dengan kuda buntet itu. Di hutan Ipan mengambil kacang untuk diberikan kepada burung api agar burung api itu memakan kacang itu sehingga burung api bisa tidur. Dengan diberitahu oleh si kuda buntet, Ipan pun akhirnya sampai di sana. Dan benar saja, burung api itu muncul dari dalam pasir dan memakan kacang-kacang yang dilemparkan Ipan. Ternyata burung api itu menginginkan kacang. Tidak lama kemudian burung api itu mengetahui kedatangan Ipan dan kuda buntet, sehingga burung api itu mengejar Ipan dan kuda buntet itu. Tetapi ternyata burung api itu hanya menginginkan kacang Ipan. Setelah kacangnya diambil tupai, burung itu pun marah dan membakar pohon-pohon yang ada di sana. Setelah itu burung api mendekati Ipan dan untungnya Ipan memiliki satu kacang terakhir sehingga kacang itu pun diberikan kepada burung api itu. Tidak lama kemudian burung api itu pun pingsan dan masuk ke dalam air. Dan setelah itu Ipan pun menjaringnya dan membawanya ke darat. Setelah burung api itu tertangkap, Ipan yang memiliki hati nurani pun merasa kasihan terhadap burung api itu, sehingga Ipan pun membuka jaringnya dan menyuruh burung api itu untuk pergi. Burung api itu pun berterima kasih kepada Ipan karena sudah melepaskannya, dan Ipan pun diberikan satu helai bulu yang bisa menyala. Setelah sampai di istana, Ipan malah ingin dieksekusi akibat tidak membawa burung api itu. Ipan yang polos pun menjelaskan bahwa dia sudah menangkapnya, tetapi ia melepaskannya kembali karena Ipan merasa kasihan terhadap burung api itu. Semua orang pun di sana menertawakan Ipan karena mereka menganggap Ipan telah berbohong. Ketika Ipan mau dipenggal, tiba-tiba burung api itu datang ke sana sehingga Ipan tidak jadi dieksekusi. Sang raja pun kaget kenapa Ipan bisa menangkapnya karena burung api itu hanya dongeng saja, tetapi ternyata itu nyata. Dan masyarakat di sana pun kaget karena ada burung api ke sana. Walaupun si raja kecewa, tetapi si raja tetap harus memberikan penghargaan kepada Ipan dan si raja memakaikan baju kepada Ipan. Malam harinya burung api pun bersama Ipan di istana itu. Di sisi lain sang raja tetap ingin mengeksekusi Ipan dan masih bingung cara untuk melenyapkan si Ipan. Sehingga anak buahnya mengusulkan agar Ipan kembali diberi tugas untuk pergi kepada kerajaan setinggi langit atau Sarmaiden untuk mengajak putri raja. Dan kali ini Ipan pasti tidak akan berhasil. Sang raja pun menyetujui usulan itu sehingga tugas Ipan pun diumumkan dan didengar oleh seluruh rakyat, sehingga rakyat pun memberi dukungan kepada Ipan. Setelah itu kuda buntet pun membawa Ipan ke atas kerajaan Maiden yang dikelilingi salju. Ternyata Ipan tidak bisa masuk karena pintunya memakai es yang tebal. Tidak lama kemudian bulu api terbang dan menghancurkan pintu es itu, sehingga menyebabkan si kuda terbawa es yang mencair dan jatuh ke bawah. Sehingga hanya Ipan yang bisa masuk ke dalam istana itu. Di dalam ia pun melihat sang putri sedang tertidur. Sang putri pun terbangun oleh bulu api. Ipan pun memberitahukan kepada sang putri bahwa raja ingin menikahimu dan aku sebagai comblang atau pelantara. Ipan pun di dalam hatinya mengagumi sang putri, tetapi di sisi lain sang putri adalah milik raja. Setelah itu sang putri ingin lompat karena dirasa dunia sudah tidak benar,
karena bukan raja ataupun kesatria yang membangunkan dia. Sehingga sang putri pun lompat. Ipan pun malah ikut lompat karena ingin menyelamatkan putri. Ternyata sang putri lompat karena punya rok yang bisa mengembang agar bisa terbang. Tetapi roknya robek oleh Ipan sehingga mereka beneran jatuh. Untungnya si kuda sakti memiliki sayap tersembunyi dan langsung menyelamatkan mereka. Sang putri pun pingsan dan Ipan menggendongnya. Di sini Ipan merasa jatuh cinta kepada sang putri, tetapi dia memendamnya. Singkat cerita, Ipan pun sampai di istana dan disambut baik oleh rakyat. Sang raja pun kembali aneh kenapa Ipan berhasil kembali. Karena rakyat sudah jatuh cinta kepada Ipan, sang raja pun menyembunyikan kebenciannya terhadap Ipan. Di sini juru bicara pun memberikan penghargaan kepada Ipan dan mengganti namanya menjadi John. Bukan John IQ 7 ya. Sang putri pun mulai mengadakan pertemuan dengan sang raja. Sang putri pun kaget, ternyata rajanya tidak muda dan tidak ganteng. Sehingga sang putri mengejek sang raja, kirain dia itu pemimpin sirkus. Di luar ternyata Ipan cemburu dengan pertemuan sang putri dengan raja, sehingga Ipan mendatangi istana. Karena sang putri tidak suka dengan sang raja, putri pun meminta agar raja memberikan cincin punya neneknya yang dijatuhkan di Samudra Hindia. Raja pun menolaknya karena itu tidak mungkin ditemukan. Tetapi tiba-tiba Ipan datang dan akan mencari cincin itu untuk sang raja. Ketika Ipan tertidur, kuda poni atau kuda buntet pun meminta tolong kepada ibunya bahwa majikannya Ipan sedang mencari cincin milik nenek sang putri. Tidak lama kemudian ada yang memberitahunya bahwa cincin itu ada di ikan paus besar raksasa yang sedang diikat di tengah laut. Dan angin memberitahu jalannya, sehingga Ipan dan kuda buntut itu pun pergi ke tempat paus itu. Di perjalanan Ipan terjatuh dan dia malah menemukan ikan paus raksasa itu sedang diikat. Tidak lama kemudian ada ombak sehingga Ipan diangkat ke atas. Di sini diperhatikan ikan paus diikat dan sudah membatu berlumut sebesar pulau. Di sini kuda buntut mencoba menerjemahkan kata-kata ikan paus. Ikan paus itu mengatakan dia menyesal sudah memakan 100 lebih kapal yang menyebabkan dia dirantai. Dan sekarang dia tidak tahu cara melepaskannya. Tidak lama kemudian Ipan melihat ikan paus itu menangis. Ikan paus raksasa itu pun menangis karena dia tidak bisa kemana-mana dan bertahun-tahun hanya diam di situ saja karena diikat oleh rantai. Tidak lama kemudian Ipan bersin sehingga Ipan mempunyai ide agar ikan paus itu bisa bersin dan mereka akan menggelitiknya. Sehingga mereka pergi ke lubang hidung ikan paus itu. Setelah di dalam hidung, kuda buntet pun menggelitik ikan paus itu sampai akhirnya ikan paus itu benar-benar bersin dan mengeluarkan kapal-kapal yang ditelannya. Setelah ikan paus itu pergi, Ipan baru ingat bahwa dia itu sedang mencari cincin. Tetapi tidak lama kemudian kepiting datang dan membawa cincin itu. Setelah diterjemahkan kata-kata kepiting itu oleh si kuda buntet, ternyata kepiting itu disuruh ikan paus untuk memberikan cincin itu kepada Ipan. Walaupun sudah mendapatkan cincin itu, Ipan sepertinya tidak senang, dikarenakan dia mulai dilanda jatuh cinta kepada sang putri. Singkat cerita, malam pun tiba. Ipan mencoba masuk ke kamar sang putri, tetapi Ipan ketahuan. Di sini Ipan memberikan cincin itu kepada sang putri. Ipan pun akhirnya tertangkap karena diduga akan menculik sang putri. Ketika di tengah malam, sang putri keluar dan mengikuti anak ayam dan sampai kepada kuda buntet. Di sini sang putri memberitahukan kepada kuda bahwa dia telah mengulur waktu agar sang raja membuat ramuan supaya kembali muda. Raja pun menyetujuinya, tetapi Ipan malah menjadi yang pertama untuk mengetes ramuan itu. Sang putri pun menjelaskan kepada si kuda kalau kali pertama air mendidih itu dimasukkan cincin,
dan yang kedua air es dimasukkan bulu api, dan yang ketiga air susu mendidih dimasukkan bunga kehidupan dan kematian, maka Ipan akan tetap hidup. Sehingga sang putri menyuruh kuda untuk mencari bunga kehidupan dan kematian. Tibalah acara itu di depan umum. Ipan pun mulai dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih oleh sang raja. Sang putri pun langsung memasukkan cincinnya. Yang kedua, bulu api pun masuk. Dan yang ketiga, akhirnya si kuda berhasil mendapatkan bulu kehidupan dan kematian, dan langsung memasukkan kepada kuali yang ketiga. Dan akhirnya Ipan pun bisa hidup dalam keadaan bersinar. Dan sekarang tinggal giliran si raja, dan si raja pun masuk ke dalam kuali pertama. Tetapi setelah itu si raja malah terbang jauh ke atas. Sehingga akhirnya sekarang raja tidak ada. Sehingga rakyat pun langsung menyuruh Ipan menjadi raja. Akhirnya Ipan menjadi raja dan hidup bahagia bersama ratu dan si kuda buntet. Setelah itu film pun tamat. Oke brother and sister, terima kasih untuk antum-antum semua yang sudah menonton dan mendukung channel Layar 13. Dan mohon maaf saya telat ngupload dikarenakan tadi pagi saya mendapat musibah begitu, pagar rumah saya terkena runtuhan rumah tetangga gitu, akibat rumah tetangga ambruk gitu karena sudah bobok, mungkin udah rapuh, jadi menimpa pagar rumah saya, dan pagar rumah saya tuh hancur. Jadi tadi harus membetulkan dulu begitu. Oke brother and sister, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.